review lagi. Jika panas ditambahkan ke sistem, maka kalor bernilai positif. Jadi sistemnya ditambahi panas, berarti nanti nilai kalornya positif karena menyerap panas. Jadi menyerap panas istilahnya. Contohnya air laut ya. Air laut menguap. Kenapa? Karena terkena cahaya matahari atau kalor dari matahari. Jadi kalor dari matahari, panas dari matahari memanaskan air ya di air laut sehingga terjadi penguapan. Nah, itu nanti maka kalornya bernilai apa? Positif. Kenapa positif? Karena sistem menyerap panas. Nah, itu untuk yang Q bernilai positif atau kalor yang bernilai positif. Kemudian yang kedua, jika panas dilepaskan ke sistem, maka Q atau kalor bernilai negatif. Jadi, jika panas dilepaskan dari sistem, jadi sistem melepaskan panas, maka Q atau kalor bernilai negatif. Jadi, kenapa bernilai negatif Q-nya? Aslinya dia diketahui positif. Kenapa bernilai negatif? Karena dia sistemnya melepas melepas apa? Panas atau melepas kalor. Jadi itu ya. Jadi saya review lagi. Kalau menyerap panas, kalau sistem menyerap panas berarti nilainya positif. Q-nya walaupun diketahui negatif, maka dia nanti otomatis menjadi positif untuk penambahan di rumus nanti. Jadi kalau Q-nya bernilai negatif, maka Q itu melepas panas. Jadi sistem melepas panas sehingga Q atau kalornya bernilai negatif. Contohnya apa? Misalkan kalau melepas panas, contohnya air menjadi es. Jadi air menjadi es. Kenapa? Karena dia otomatis melepas panas sehingga menjadi es. Jadi panasnya dilepas sehingga menjadi es. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu lilin yang meleleh. Di lilin yang meleleh berarti lilin itu melepas panas sehingga meleleh, sehingga nanti kalornya bernilai negatif. Ya, jadi itu ya. Jadi ada penyerapan dan pelepasan kalor. Kalau menyerap, sistem menyerap berarti positif. Kalau sistem melepas panas berarti negatif. Nah, ini contoh soal untuk hukum termodinamika 1 ya. Misal ada soal panas yang ditambahkan ke sistem sebesar 2500 Joule. Jadi satuannya Joule ya, bukan kilojoule. Jadi satuannya Joule. Jadi panas yang ditambahkan ke sistem sebesar 2500 Joule dan kerja 1800 Joule dikerjakan pada sistem. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian pilih ya, mana diketahui, mana ditanya. Jadi 2500 Joule berarti di situ pada poin yang diketahui. Sistem panas berarti Q, maka Q-nya nilainya 2500 Joule. Kemudian untuk kerja 1800 Joule berarti W, kerja sama dengan usaha, berarti W sama dengan 1800 Joule. Nah, tapi diperhatikan, tolong, kerja dilakukan pada sistem. Jadi kerja atau usahanya dilakukan pada sistem sehingga bernilai negatif atau dia melepas panas atau melepas kalor. Jadi W-nya aslinya itu 1800 Joule menjadi W sama dengan min 1800 Joule karena dia melepas panas atau kalor. Jadi sistemnya melepas panas sehingga nilainya menjadi negatif. Nah, kalau sudah diketahui Q dan W, tinggal masukkan ke rumus. Maka Q sama dengan W plus delta U. Ya. Nah, kalau Q-nya sudah diketahui, W-nya diketahui juga ya, W-nya diketahui, delta U-nya nggak diketahui, maka rumus itu dibalik ya. Maka delta U sama dengan Q min W. Nah, Q-nya kamu masukkan 2500 ya, dikurangi min ya, sesuai dengan rumus dikurangi W. W-nya tadi
1800 menjadi min. Karena apa? Karena dia melepas panas atau melepas kalor, berarti menjadi min 1800. Sehingga 2800 min ketemu min plus tambah 1800 ketemu menjadi berapa? 4300 Joule ya. Jadi soal seperti ini kalian harus teliti. Soal itu dia melepas kalor atau menyerap kalor. Jadi sistem itu melepas kalor atau menyerap kalor ya. Jadi kalau melepas nilainya apa? Negatif. Kalau menyerap nilainya positif. Nah, misalkan soal itu nanti dia tidak dia menyerap kalor, berarti tetap 1800. Tapi soal ini dia melepas kalor sehingga nilainya menjadi min 1800 Joule. Oke ya, tolong diamati rumus termodinamika 1 ini ya. Basicnya Q, W plus delta U. Nah, nanti kalian balik sesuai yang diketahui ditanya. Nah, kalau di situ diketahui tinggal membalik rumus. Misalkan Q sama dengan W plus delta U. Kalau diketahui Q, W, maka delta U sama dengan Q min W. Nanti ketemu ya. Ini ya. Nanti ada soal perhitungan seperti ini ya. Jadi untuk ada di teori kejuruan ya. Untuk asas teknik kimia digunakan sampai kelas 3 ini ya, nanti untuk hukum termodinamika 1 ya. Jadi dicatat, dipahami. Nah, oke. Nah, untuk materi awal perjumpaan setelah selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk awal perjumpaan di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 ini karena posisinya di masa pandemi COVID-19, maka kalian belum bisa praktek ya. Jadi kalian belum bisa praktek, guru-guru sudah mengupayakan ke Dignas agar diberizinkan untuk praktek, tapi belum dapat izin karena dari pihak pemerintah pusat itu belum ada izin pembelajaran secara praktek. Jadi kalau nanti sudah dapat izin untuk materi praktek, tidak daring tapi langsung tatap muka, nah, nanti kalian bisa praktek sesuai dengan kelompok kalian masing-masing seperti yang tahun kemarin ya, waktu kelas 10. Oke ya, jadi tugas kalian yaitu memahami teori atau materi termodinamika 1 ini ya. Di masih awal ini saya kasih termodinamika 1 dulu aja ya, karena nanti kalian tetap menyambung yang perubahan fase itu dipahami dulu sebelum kalian praktek nanti ya. Kemudian mengerjakan soal latihan di Google Classroom. Jadi nanti kalian di sini habis ini ada soal ya yang kalian wajib kerjakan. Ada soal individu maupun soal kelompok. Nah, untuk sementara kelompoknya tetap seperti kelas 10 kemarin ya, karena belum tatap muka, belum ada pembagian kelompok, jadi kelompoknya tetap sama nanti ya. Kemudian menyiapkan peralek diagram fase yang dulu dikerjakan saat pembelajaran jarak jauh atau daring awal. Itu nanti kalian siapkan peraleknya ya. Nah, jadi untuk tugas kelompoknya ya, saya minta anak-anak nanti ya setelah materi ATK ini kemudian dilanjut dengan materi dari Bu Rinda. Nah, kemudian kalau sudah selesai jam 12 nanti tolong kalian ada tugas ya kelompok ya, mencari literatur praktikum sederhana tentang termodinamika 1. Banyak sekali literaturnya, baik di YouTube ada. Jadi nanti per kelompok, jadi perwakilan kelompok siapa melihat materi praktikum sederhana termodinamika, kemudian diamati, ditulis prosedur kerjanya, kemudian kalau sudah tahu bisa disebarkan ke teman antar kelompok, kemudian ditulis dan dikumpulkan ya, dikumpulkan melalui email
email saya ya, email yang dulu saya berikan saat daring ya, daring semester genap ya, akhir tahun kemarin ya, di akhir tahun ajaran baru kemarin ya. Nah, itu tolong dipersiapkan tugas untuk kelompok. Jadi nanti per kelompok ada perwakilan kelompok mencari literatur tentang praktikum sederhana termodinamika 1. Kemudian kalau sudah dapat, diamati, dipahami, terus ditulis prosedur kerjanya, kemudian disebarkan ke anggota kelompoknya. Kemudian ditulis lagi, tiap anak menulis, kemudian dikirim ke email saya ya. Nanti emailnya saya tuliskan di Google Classroom nanti ya. Nah, jadi untuk tugas yang individu habis ini tolong dikerjakan dan saya tunggu sampai jam 9.30 harus sudah selesai ya untuk tugas individu. Soalnya ada ya. Nanti saya share di Google Classroom. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Jangan lupa dipahami lagi materinya, dikerjakan soal-soalnya. Paham? Oke anak-anak, selalu semangat, selalu positive thinking, selalu positive feeling melalui ibadah maupun doa. Kemudian selalu positive motivation. Demikian materi daring dari Pak Khairul Mustain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.